Ketua, ini kan rapat paripurna DPRD ya di LKPJ Bupati tahun anggaran 2025. Tapi tidak dihadiri oleh ketua sendiri yaitu Ibu Erma Yusneli. Bagaimana tanggapan sebagai wakil ketua? Tanggapannya sangat bagus. Karena Bu Erma Yusneli pada hari ini sedang retret. Diundang langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Kemudian lagi di Jati, kemudian di Gora de Bintang. Nah, harapannya dalam proses tahapan sampai dengan tahun 2032 nanti kalau memang itu disetujui dari hasil visitasi tadi, maka pasti akan menjadi momentum yang luar biasa untuk kemajuan Lampung Selatan supaya melompat lebih jauh. Satu lagi Mas Wabub, kita kan memiliki ada taman ya, taman seperti Masjid Agung, terus edukasi, itu kan untuk masyarakat Lampung Selatan Pak ya, untuk pariwisatanya di darat ya. Tapi kesannya itu terkunci Pak, artinya pagar-pagar itu tergembok, tertutup. Itu bagaimana Pak menanganinya daripada dinas pariwisata ataupun pemerintah daerah? Kemudian untuk biaya perawatannya Pak? Masjid. Taman Taman di masjid. Ya. Jadi untuk taman di masjid terkait pengelolaan parkirannya kita sedang menginisiasi untuk dikelola secara profesional. Maaf Pak, bukan parkiran Pak, gerbangnya Pak. Gerbangnya itu terkunci terus. Ya, gerbangnya itu kan terkait parkiran kan. Iya. Kalau itu tidak dikunci, tidak ada pengelolaan parkir yang profesional akan menimbulkan satu adanya pungli. Nanti ada bis yang masuk, kita tidak ada aturan yang jelas dari profesional, nanti ada misalkan oknum-oknum yang memanfaatkan untuk minta jatah parkir. Kemudian juga terkait keamanan, jangan sampai kita buka tidak dikelola dengan profesional, nanti justru pengunjung yang datang terancam keamanannya terkait parkir motor dan lain sebagainya. Ini sedang kita tata semua, mudah-mudahan nanti untuk semua objek yang ada di Lampung Selatan akan dikelola secara profesional dan transparan. Berikut kemudian edukasi gitu di samping Rumdin kita. Semua. Cukup ya? Cukuplah. Izin, Bang. Belum. Kita sedang menggerakkan, kan minim PAD itu tidak sesuai dengan kunjungan maksudnya yang berkunjung banyak, kita sudah mengeluarkan lain. Ini masalah tinggal, jadi banyak dari pengunjung pariwisata ke tempat kita ini yang hanya selintas lalu. Salah satu upaya yang tadinya kita gerbang Sumatera, kita jadi beranda Sumatera supaya orang singgah. Nah, targetnya memang setelah kunjungan ini tinggi, nanti kita akan membuat bagaimana para pengunjung ini mau tinggal. terlalu tinggi ini. Kami udah mepet ini. Apa yang seperti pidato Pak Wabub tadi, akselerasi pembangunan untuk pembangunan selatan itu kan sudah dilakukan. Dan kinerja aja kami orang akui bagus sekali Pak. Nah, target untuk mencapai 180% anggaran itu apa saja Pak target? Gimana? Target tadi kan untuk mencapai 180% dari komponen DPRD tadi. Nah, dengan cara apa kita meraih itu Pak? APBD. Itu Pak sudah mencapai. Ini kan LKPJ 2025 Pak. Betul. Sudah tercapai. Lalu acuan ke depannya untuk 2026 Pak? Ya paling lebih baik dari tahun 2025. Hingga tercapai lebih dari 180% berarti Ya. Pak. Terus kinerja apa saja Pak untuk mencapai ke arah itu Pak yang akan dilakukan sementara ke depan 2026 maksudnya? Kinerjanya maksimal, kolaborasi di semua sektor. Tadi seperti disampaikan Pak Wakil Ketua, kebersamaan antara eksekutif dan legislatif dan seluruh perangkat daerah nanti kita maksimalkan kinerjanya, mencapai target-target dari Bapak Bupati. Terkait yang dikatakan oleh Pak Wabub tadi kan kita dalam sidang paripurna tidak hanya angka Pak ya, tapi kinerja yang nyata itu terkait masalah apa yang diprioritaskan untuk Semua pendidikan, kesehatan, jadi adalah kerja yang berdampak yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi tidak hanya angka-angka saja. Jadi kayak cukup Real jadi. Oke. Untuk pariwisata bagaimana Pak? Pariwisata bagaimana apanya? Kita kan memiliki pariwisata Pak ya. Ini dari selain dari perpantaian, ada juga di pariwisata darat, termasuk taman edukasi di belakang Gor Waihanda. Itu kan kita punya kuliner, gedung kuliner yang sekarang ini saat ini sedang mangkrak Pak. Itu bagaimana Pak untuk menanganinya dalam hal itu? Kuliner itu di mana? Di belakang Gor Waihanda Pak. Perhubungan. Ya. Oh, perhubungan. Yang mati suri. Salah satu poinnya tadi adalah bagaimana membangun pariwisata itu yang berbasis potensial lokal. Jadi kalau memang itu nanti bisa kita gunakan,
kita akan manfaatkan sebesar-besarnya. Dan perlu saya sampaikan sama kawan-kawan dan juga mohon doanya, tadi dari KONI Pusat turun melakukan visitasi bahwa PON ke-23 tahun 2032 itu nanti akan dilaksanakan kalau memang ini sesuai di Banten dan Lampung. Ada kalau tidak salah mungkin bisa bertambah tadi yang sudah agendakan, ada 9 cabang olahraga. Kewenangannya di pusat, kami juga akan kolaborasi lah. Oke. Satu lagi Mas Bob. Satu lagi. Terkait dinas yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah, cuman masuk ke PAD cuma 300 juta, gimana tanggapannya? APBD itu kan juga bukan itu. Kalau kita bicara kita keluarkan 10 miliar harus keluar sekarang kan nggak begitu maksudnya. Tanggapannya apa Pak? Ya kalau itu sudah sesuai dengan aturan, memang itu sesuai dengan program, dan saat ini kan sedang BPK juga sedang memeriksa. Kalau memang ada kesalahan prosedur, atau memang ada hal-hal yang di luar ketentuan, pasti akan ada tindak sanksinya. Cukup? Ya. Cukup. Media centernya untuk para Nanti Kominfo itu yang menjelaskan itu. Nah, Bu, Ya. Ini kita dilakukan terkait semrawutnya jaringan provider WiFi dan internet Ya. rumahan ini yang sudah menimbulkan korban di Candipuro ini. Pemkot sendiri apa yang akan dilakukan untuk menemukan kabel-kabel provider? Korban apa itu? Korban dari kabel provider, kabel internet yang menggelancung di jalan sehingga menimbulkan pengendara mengalami kecelakaan akibat kabel. Dan kita lihat tidak hanya di Candipuro dan Sukoharjo, di Kalimantan sendiri juga kita lihat. Tindakan pemerintah sendiri apa dalam bisa penertiban kabel ini? Nanti coba saya akan mengkaji dulu aturannya, sebenarnya wewenangnya itu di siapa, aturannya seperti apa. Yang paling pasti nanti kita akan himbau bahwa provider ini melaksanakan aturan sesuai dengan yang ditentukan. Misalkan dia blokir sendiri, jangan itu. Tapi saya himbau masyarakat, kalau memang ada kabel itu yang melintas atau mengganggu, potong aja. Nanti kenapa begitu? Nanti siapa namanya pemilik kabel itu tahu. Oh kabel ini turun, kabel itu mengganggu gitu. Nanti dia akan datang akan memperbaiki. Berarti Pak Wabuk menyarankan untuk masyarakat potong aja kabel. Kalau mengganggu, ya kalau mengganggu, kalau misalkan turun, kenapa? Nanti mereka tahu gitu loh. Ini terputus, mereka tahu kok terputus di mana itu. Nanti mereka datang akan segera perbaiki. Terkait korban ini sudah lebih 4 bulan tidak bisa beraktivitas dan mencari nafkahnya lah ya. Ini dianggap tidak kompensasi dari pihak providernya, dianggap tidak sesuai. Kira-kira ini apa dari pihak negara Indonesia atau seperti apa ada tindakan terhadap provider? Nanti saya telusuri dulu, kami telusuri dulu betul keadaannya seperti atau tidak. Nanti pihak-pihak terkait akan dipanggil, tentu melalui dinas sosial yang mengonfirmasi, melakukan ya mengidentifikasi lah kondisinya seperti apa, kejadiannya seperti apa. Oke, izin menurutkan sedikit Pak provider Sticknet. Ini ada yang menginfokan bahwa ada Pak Wabuk juga apa? Kalau semua provider yang ada di Lampung Selatan itu semua ada kami, ada pemerintah daerah kan? Sebagai pemerintah daerah. Iya, sebagai pemerintah daerah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampung Selatan, 15 April 2026, pimpinan fraksi PKB DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Ketua Sutaji Abdullah, Sekretaris Yudi Suprayoga dicap dan ditandatangani.
Fraksi Partai Demokrat. Tahun anggaran 2025. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan. Yang terhormat pimpinan sidang serta rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Yang terhormat anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan, Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati, para asisten, inspektur, para kepala daerah, kepala badan dan kepala bagian di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan. Yang terhormat Ketua TPPKK, Ketua Dharma Wanita dan Organisasi Wanita Golongan Karya menerima dan menyetujui laporan Pansus Kabupaten Lampung Selatan untuk dituangkan dalam rekomendasi DPRD atas pembahasan LKPJ tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna Dewan hari ini. Yang terhormat Bupati Lampung Selatan, rapat paripurna Dewan yang terhormat, para hadirin dengan kami hormati, demikianlah pandangan akhir fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang dapat kami sampaikan. Semoga pembahasan terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sebelum saya akhiri, izin saya membaca pantun. Perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah atau kebijakan strategis kepala daerah. Demikianlah yang diucapkan. Terima kasih. Panitia khusus DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Ketua Amelia Nandasari SH MH ditandatangani. Kabupaten Lampung Selatan, Sekretariat Daerah nomor 100.32/099, penyampaian perubahan judul peran Perda Kabupaten Lampung Selatan tahun 2026. Kabupaten Lampung Selatan di tempat menindaklanjuti ketentuan pasal 13 dan 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 dan sehubungan perubahan judul program pembentukan peraturan daerah Properda tahun 2006 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan. Bersama ini kami sampaikan dan mohon kiranya dapat ditetapkan menjadi program pembentukan peraturan daerah Properda perubahan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 terlampir. Demikian atas perkenannya dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih Bupati Lampung Selatan atas nama Sekretaris Daerah Supriyanto Esos MM cap dan ditandatangani. Nomor Properda _DPRD Lampung Selatan _2 4 Romawi 2026. Sifat penting lampiran 1 berkas Bihar laporan hasil pembahasan perubahan Properda tahun 2026. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda, sehubungan dengan telah dilaksanakannya Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lampung Selatan dengan Badan Hukum dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan BPKAD Kabupaten Lampung Selatan membahas perihal perubahan program pembentukan peraturan daerah Properda Kabupaten Lampung Selatan tahun 2026, dan ini kami sampaikan berita acara hasil pembahasan perubahan Properda tahun 2026 dimaksud untuk menjadi bahan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lampung Selatan Yudi Suprayoga. Terima kasih kepada Saudara Sekretaris Dewan yang telah membacakan jumlah kehadiran anggota Dewan yang terhormat dan surat masuk yang berkaitan dengan acara rapat paripurna DPRD pada hari ini. Saat ini telah hadir 37 orang anggota Dewan yang terhormat. Dengan demikian quorum rapat paripurna telah terpenuhi. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim,
rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan masa persidangan ke-1 rapat ketiga tahun sidang 2026 dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Lampung Selatan tahun anggaran 2025. Skor rapat dicabut dan secara resmi dinyatakan terbuka untuk umum. Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang kami hormati, acara ketiga yaitu pendapat akhir praksi-praksi DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Demi tertibnya acara penyampaian ini, kami mempersilahkan kepada masing-masing praksi mendaftarkan diri secara berurutan untuk menyampaikan pendapat akhir praksi. Praksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi PKS, Imam Rohadi, semangat. Sebelum kawan-kawan membacakan pandangan fraksi, ini saya kembalikan kepada kesepakatan. Apakah dibacakan ataukah diserahkan secara tertulis? Yang setuju dibacakan. Kan udah sepakat ini. Nah, biar dicatat, yang mau dibacakan dibacakan, yang mau diserahkan diserahkan. Kan udah sepakat semua nih kita. Ya kan? Setuju kan? Fraksi PDI, ya saya setuju. Dibacakan. Kalau fraksi PDI ingin dibacakan, PDI dibacakan. Demokrat diserahkan. Ya. Oke, baik. Fraksi Gerindra. Fraksi Gerindra ini. Baca sebentar Kak Rizal. Nah. Baik, sudah kita dengarkan kawan kita dari fraksi Gerindra. Selanjutnya fraksi PD Perjuangan, Henry Gunawan.
Pandangan akhir fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Selatan tahun anggaran 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun. Yang terhormat pimpinan sidang dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Selatan tahun anggaran 2025. Selanjutnya, izinkan kami atas nama fraksi PDI Perjuangan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan akhir fraksi PDI Perjuangan terhadap LKPJ Bupati Lampung Selatan tahun anggaran 2025. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah, seluruh kepala OPD, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses pembahasan yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 April 2026. Setelah mencermati secara sama hasil pembahasan, fraksi PDI Perjuangan yang ada di dalam panitia khusus bersama OPD, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pokok-pokok pandangan akhir dan rekomendasi sebagai berikut. 1. Rekomendasi dan masukan Pansus LKPJ menjadi rujukan pemerintah daerah Lampung Selatan untuk menjadikan setiap kebijakan lebih mengedepankan langkah yang solutif pada persoalan-persoalan pokok mendasar bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta yang berkesesuaian dengan lingkungan hidup dan terkait dengan dana darurat kebencanaan. Udah naik aja udah. Ya silakan. Ya udah langsung aja udah naik. Iya lah. Suruh lagi kamarnya etikanya gimana? Mohon anggota dewan untuk tenang, tertib, begitu juga kawan-kawan OPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selamat jaya untuk kita semua. Salam Indonesia. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Selatan, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Lampung Selatan, yang terhormat Saudari pimpinan serta rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, yang terhormat Saudara Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, para asisten dan kepala bagian di lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, yang terhormat Saudara Kepala Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, yang terhormat Saudara Ketua TP PKK Dharma Wanita Pimpinan Parpol Ormas, serta rekan-rekan insan pers baik cetak maupun elektronik dan hadirin undangan yang kami hormati. Dan ini kami fraksi Gerindra menerima dan menyetujui LKPJ Bupati Lampung Selatan tahun anggaran 2025. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Gerindra kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan niat yang baik, dilakukan dengan cara yang baik, akan mendapatkan hasil yang baik pula sehingga dapat bermanfaat. Akhir kata kami mengaturkan terima kasih serta permohonan maaf apabila terdapat perkataan yang hilaf dan kurang pas yang kami sampaikan. Kepada Allah kami mohon ampun dan terimalah karya persembahan terbaik sebagai putra-putri bangsa bagi Ibu Pertiwi Indonesia Raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalianda 15 April 2026, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Ketua Fraksi Amelia Nanda Sari, Sarjana Hukum Magister Hukum, Sekretaris Fraksi Edo Saputra Wijaya, Sarjana Hukum Magister Hukum, cap ditandatangani. Satu, semoga sehat, sukses dan berkah selalu. Kemudian yang kami hormati Ketua Pansus, ini bidadari di sarang penyamun, satu-satunya perempuan, Ibu Amelia Nanda Sari SHMH, yang luar biasa, yang sempat kita kemarin karena ketegasan walaupun sendirian, tapi beliau memang merupakan sosok yang inspiratif dan luar biasa, mampu mengomandani kami semua di sini. Terima kasih Ketua dan juga kawan-kawan yang luar biasa.
Bapak Sekda bersama para asisten dan kepala bagian pendidikan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang saya hormati, beliau berbuka puasa bersama, kemudian melakukan regulasi secara bergiliran bagi teman-teman yang melaksanakan sholat malam. Sediaannya, kesempatan, waktunya, termasuk mungkin penyampaian permohonan maaf terkait dengan mungkin ada salah satu yang katakanlah dalam proses tidak kondusifnya pada saat rapat pembahasan terpaksa demi efektivitas dan efisiensi waktu dalam proses pembahasan itu yang harus ada langkah tegas yang dilakukan oleh ketua bersama kawan-kawan. Ketua tim PKK dan wanita dan organisasi wanita Kabupaten Lampung Selatan yang saya hormati. Kemudian yang terakhir tentu yang begitu kami apresiasi insan pers baik cetak maupun elektronik yang dalam hal ini kritik, saran ini yang tentu dalam proses kami dalam kerja-kerja kelembagaan sebagai DPRD menjadi cambukan, menjadi catatan yang tentu sebagai manusia setengah dewa di masyarakat bukan berarti kami tanpa luka, kami tanpa cacat, sehingga apa yang diberikan dalam proses media kepada kami ini menjadi hal positif, ini menjadi energi yang luar biasa agar proses membangun Lampung Selatan maju. Bismillah, bisa, insya Allah kami terus menunggu kritikan, saran, motivasi, spirit dari teman-teman insan pers dan media, meskipun dalam konteks pembahasan dan perumusan Rp1 yang tentu menjadi hak dari rakyat, hak dari masyarakat, itu yang kami perjuangkan. Dan dalam proses kerja tentu ada pembahasan secara internal, ada pembahasan secara pendalaman materi sebelum akhirnya kami melakukan komunikasi pembahasan dengan sahabat-sahabat terkait. Itu yang kemudian mungkin reason, alasan yang tidak bisa dibenarkan, namun demikian sebagai catatan ini menjadi langkah-langkah perbaikan bagi kita semua.